Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu tertentu mungkin seringkali kita merasa sudah capek memikirkan sesuatu, tapi pikiran itu tetap datang lagi dan lagi. Sudah ingin tenang, tapi kepala terus ramai. Sudah mencoba melupakan, tapi hati masih terasa berat. Banyak orang mengira yang membuat hidup lelah adalah masalah besar di luar sana. Padahal seringkali yang paling melelahkan justru apa yang terus diputar di dalam kepala sendiri. Kejadian mungkin hanya sebentar, tapi pikiran bisa mengulangnya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Disinilah manusia sering terjebak. Bukan terikat oleh keadaan, tapi terikat oleh pikirannya sendiri. Ada orang yang masih tersiksa oleh masa lalu yang sudah selesai. Ada yang gelisah karena masa depan yang belum tentu terjadi. Ada yang sulit tidur hanya karena kata-kata orang lain. Ada juga yang terus mengejar sesuatu, tapi ketika mendapatkannya tetap merasa kosong. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hati menggenggam terlalu banyak hal. Menggenggam penyesalan, menggenggam rasa takut, menggenggam harapan yang berlebihan, menggenggam keinginan untuk mengontrol semuanya. Akhirnya tangan batin penuh dan tidak ada ruang untuk tenang. Dalam ajaran para sufi, salah satu pelajaran penting adalah ilmu melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli. Melepaskan juga bukan berarti lari dari tanggung jawab. Melepaskan artinya meletakkan sesuatu di tempat yang semestinya, lalu tidak membiarkannya menguasai hati. Masalah tetap dihadapi, tugas tetap dijalani, usaha tetap dilakukan, tapi batin tidak ikut tenggelam di dalamnya. Jalaluddin Rumi pernah mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bukan datang dari kejadian itu sendiri, tapi dari cara kita memegang kejadian tersebut. Sesuatu yang seharusnya lewat, dipaksa tinggal. Sesuatu yang sudah hilang, terus dipanggil kembali. Sesuatu yang belum datang sudah ditakuti sejak sekarang. Pikiran membuat beban kecil terasa besar, lalu manusia percaya bahwa semua isi pikirannya adalah kenyataan, padahal belum tentu. Banyak orang ingin damai tapi masih memeluk sumber kegelisahannya. Ingin tenang tapi setiap hari memberi makan pikiran yang sama. Ingin bahagia tapi terus membuka luka lama. Ingin dekat kepada Allah tapi hati penuh dengan urusan yang tidak bisa dikendalikan. Maka kadang yang dibutuhkan bukan jawaban baru, bukan jalan baru, tapi keberanian untuk melepaskan apa yang selama ini tidak perlu dibawa. Bayangkan seseorang berjalan jauh sambil membawa batu di punggungnya. Lama-lama dia berkata, hidup ini berat. Padahal mungkin yang berat bukan jalannya, tapi beban yang tidak pernah diturunkan. Begitu juga hidup kita. Kadang yang membuat lelah bukan takdir, tapi pikiran yang terus memikul hal-hal yang seharusnya sudah dilepas. Dalam pembahasan ini, kita akan belajar bagaimana konsep melepaskan menurut Rumi dan para sufi. Kenapa pikiran suka menggenggam hal yang menyakitkan? Kenapa semakin dikejar, ketenangan justru makin jauh? Dan bagaimana cara melatih hati agar bisa tenang tanpa harus menunggu semua masalah selesai? Karena damai itu tidak selalu datang saat hidup sempurna. Kadang damai datang saat hati berhenti memaksa segalanya harus sesuai keinginan. Jika saat ini hati terasa penuh, pikiran terasa sesak, dan hidup terasa berat, mungkin bukan karena kamu kurang kuat. Mungkin hanya karena terlalu banyak yang kamu genggam. Bisa jadi hari ini bukan waktunya menambah beban baru, tapi waktunya belajar melepaskan. Karena ada hal-hal yang tidak akan sembuh saat dipikirkan terus, tapi justru sembuh saat diikhlaskan. Simak hingga akhir pembahasan ini, karena mungkin ada satu pelajaran berharga yang selama ini sedang dibutuhkan hati. Bisa jadi bukan jawaban baru yang dicari, tetapi keberanian untuk melepaskan beban yang diam-diam sudah terlalu lama dibawa. Namun sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, tulis di kolom komentar aku siap melepaskan sebagai niat baik, doa dalam diam, dan langkah awal untuk membebaskan hati dari apa yang selama ini menahannya. Seringkali manusia mengira musuh terbesarnya
adalah keadaan di luar dirinya. Padahal tidak sedikit orang yang sebenarnya lelah bukan karena hidupnya terlalu berat, tetapi karena pikirannya tidak pernah berhenti bekerja. Dalam tasawuf, pikiran tidak dianggap musuh, juga tidak dianggap sesuatu yang harus dimatikan. Pikiran adalah alat. Ia diciptakan untuk membantu manusia memahami, menghitung, merencanakan, belajar, dan mengambil keputusan. Pikiran itu penting. Tanpa pikiran, manusia sulit menjalani kehidupan dengan baik. Masalahnya bukan pada pikiran itu sendiri, tetapi ketika pikiran naik tahta dan mulai menguasai hati. Saat pikiran menjadi tuan, manusia mulai kehilangan ketenangan. Kepala terus ramai walaupun keadaan sedang tenang. Tubuh sedang duduk di rumah, tapi batin berlari kemana-mana. Memikirkan kejadian kemarin, takut pada kemungkinan besok, cemas dengan penilaian orang, gelisah dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Inilah yang hari ini sering disebut overthinking. Pikiran terus berputar, tapi tidak menghasilkan jalan keluar, hanya menguras tenaga dan membuat hati lemah. Banyak orang terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di dalam dirinya sedang perang yang tidak terlihat. Satu kata dari orang lain dipikirkan berhari-hari. Satu kegagalan kecil dibawa kemana-mana. Satu kesalahan lama terus diulang dalam kepala seolah baru terjadi kemarin. Hati ingin maju, tapi pikiran menarik kembali ke belakang. Hati ingin tenang, tapi pikiran membuka pintu kegelisahan setiap saat. Dalam pandangan sufi, penderitaan seringkali bukan berasal dari kejadian, tetapi dari cerita yang dibuat pikiran tentang kejadian itu. Misalnya seseorang tidak dibalas pesan, itu hanya kejadian sederhana, tapi pikiran mulai berbicara, jangan-jangan aku tidak dihargai, jangan-jangan dia marah, jangan-jangan semua orang akan meninggalkanku. Dari satu kejadian kecil, pikiran membuat banyak kesimpulan yang belum tentu benar. Akhirnya, yang melelahkan bukan peristiwanya, tapi isi kepala sendiri. Masalah hanya satu, tapi pikiran membuatnya jadi 100. Tagihan datang satu, pikiran langsung membayangkan kehancuran masa depan. Satu orang tidak suka, pikiran merasa semua orang membenci. Satu rencana gagal, pikiran berkata hidup sudah selesai, padahal kenyataannya tidak sebesar itu. Pikiran sering melebih-lebihkan ancaman dan mengecilkan kekuatan diri. Karena itu para sufi mengingatkan agar manusia tidak menelan semua isi pikirannya mentah-mentah. Tidak semua yang muncul di kepala adalah kebenaran. Tidak semua rasa takut adalah tanda bahaya. Tidak semua kekhawatiran perlu dipercaya. Pikiran bisa berguna, tapi juga bisa menipu jika tidak diarahkan. Ia seperti kuda yang kuat. Jika ditunggangi dengan benar akan membawa sampai tujuan. Tapi jika dilepas liar, ia bisa menjatuhkan penunggangnya. Salah satu tanda pikiran sudah menguasai hati adalah sulit hadir di saat ini. Tubuh sedang makan, pikiran memikirkan masalah. Sedang bersama keluarga, pikiran sibuk dengan pekerjaan. Sedang beribadah, pikiran berkeliling kemana-mana. Sedang diberi nikmat, tapi pikiran mencari kekurangan. Akibatnya manusia kehilangan banyak momen berharga karena tidak benar-benar hadir di dalamnya. Tasawuf mengajarkan bahwa hati seharusnya memimpin dan pikiran membantu. Hati yang jernih tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Hati yang dekat kepada Allah tidak mudah panik. Ketika hati memimpin, pikiran menjadi tenang dan bekerja sesuai fungsinya. Tapi ketika pikiran memimpin tanpa cahaya hati, hidup menjadi penuh kebisingan. Maka jalan awal untuk melepaskan beban bukan selalu menyelesaikan semua masalah sekaligus, tetapi belajar melihat pikiran dengan sadar. Ketika pikiran berkata semuanya hancur, tanyakan apakah benar semuanya hancur. Ketika pikiran berkata masa depan gelap, tanyakan apakah itu fakta atau hanya ketakutan. Ketika pikiran mengulang luka lama, sadari bahwa itu kenangan, bukan kejadian baru. Disinilah kebebasan mulai muncul, bukan saat hidup tanpa masalah, tapi saat manusia tidak lagi diperintah oleh pikirannya sendiri,
Karena hati yang tenang bukan hati yang kosong dari ujian, melainkan hati yang tahu bahwa pikiran hanyalah alat, bukan tuan. Banyak orang salah paham ketika mendengar kata melepaskan. Mereka mengira melepaskan pikiran berarti berhenti berpikir, menjadi kosong total, tidak peduli apapun, atau pasrah tanpa usaha. Padahal bukan itu maksudnya. Dalam jalan tasawuf, melepaskan pikiran bukan mematikan pikiran. Pikiran tetap dibutuhkan selama manusia hidup. Kita tetap perlu berpikir untuk bekerja, mengambil keputusan, menjaga keluarga, belajar, dan menjalani tanggung jawab. Yang perlu dilepaskan bukan fungsi pikirannya, tetapi kekuasaan pikiran atas hati. Pikiran itu seperti alat. Jika dipakai dengan benar, ia sangat berguna. Tapi jika dibiarkan mengendalikan hidup, ia bisa membuat manusia tersesat dalam kecemasan. Karena itu, melepaskan berarti menempatkan pikiran pada tempatnya. Ia membantu, bukan memimpin. Ia memberi saran, bukan menentukan harga diri. Ia memunculkan ide, tapi bukan menentukan siapa dirimu. Langkah pertama dalam melepaskan adalah belajar melihat pikiran tanpa menelan semuanya. Setiap hari banyak sekali suara muncul di dalam kepala. Ada suara takut, suara marah, suara minder, suara curiga, suara ingin menyerah. Selama ini banyak orang langsung percaya begitu saja. Ketika pikiran berkata aku gagal, langsung merasa gagal. Ketika pikiran berkata hidupku paling berat, langsung tenggelam dalam sedih. Ketika pikiran berkata semua orang menilaiku, langsung gelisah sendiri. Padahal pikiran hanya sedang berbicara, belum tentu benar. Bayangkan langit dan awan. Langit itu dirimu, awan itu pikiran. Kadang awan gelap datang, kadang awan cerah lewat, kadang badai muncul sebentar lalu hilang. Tapi langit tetap ada. Begitu juga dirimu. Pikiran datang dan pergi, tapi dirimu lebih luas dari isi kepala itu. Saat seseorang menyadari ini, ia mulai punya ruang batin. Ia tidak lagi tenggelam dalam setiap pikiran yang lewat. Langkah kedua adalah sadar bahwa tidak semua pikiran adalah kebenaran. Ini penting sekali. Pikiran sering berbicara dengan suara yakin, padahal isinya hanya dugaan. Pikiran berkata, tidak ada yang peduli padamu, padahal belum tentu. Pikiran berkata, masa depan pasti buruk padahal belum terjadi. Pikiran berkata kamu terlambat, hidupmu selesai, tidak ada harapan. Semua itu terdengar nyata, tapi seringkali hanyalah ketakutan yang memakai suara keras. Kalau setiap isi kepala dipercaya, hati akan lelah terus-menerus. Karena itu orang yang mulai sadar akan bertanya pada dirinya, ini fakta atau hanya pikiran? Ini kenyataan atau hanya ketakutan? Dengan pertanyaan sederhana itu, banyak beban mulai runtuh. Langkah ketiga adalah tidak mengikuti setiap emosi yang muncul. Pikiran sering memunculkan emosi mendadak, marah, kecewa, iri, takut, panik. Banyak orang langsung bereaksi. Sedikit tersinggung langsung meledak. Sedikit takut langsung menyerah. Sedikit cemas langsung menghindar. Padahal emosi itu seperti ombak. Jika langsung diikuti, kita terseret. Jika dilihat dengan tenang, ia akan lewat. Dalam tasawuf, manusia dilatih agar tidak menjadi budak keadaan batin sesaat. Marah belum tentu harus diucapkan. Takut belum tentu harus ditaati. Sedih belum tentu harus dipercaya selamanya. Ada jarak antara rasa yang datang dan tindakan yang dipilih. Langkah keempat adalah memberi jarak antara aku dan isi kepala. Banyak orang berkata aku cemas, aku gagal, aku hancur, seolah dirinya menyatu dengan pikiran itu. Padahal lebih tepat jika berkata, ada rasa cemas dalam diriku, ada pikiran gagal yang sedang muncul, ada kesedihan yang sedang lewat. Saat bahasa berubah, kesadaran berubah. Dirimu bukan kecemasan itu, dirimu bukan suara negatif itu. Semua itu tamu yang datang, bukan tuan rumah. Dalam jalan sufi, keadaan ini mirip latihan muraqabah, yaitu sadar dan mengawasi keadaan batin di hadapan Allah. Seseorang memperhatikan isi dirinya tanpa hanyut. Ia tahu Allah melihat, maka ia belajar melihat dirinya juga. Lalu ada zikrullah,
mengingat Allah dengan lisan dan hati. Ketika nama Allah sering hadir, pikiran yang liar mulai kehilangan kekuatannya. Saat hati sibuk mengingat Allah, pikiran tidak lagi bebas berlari kemana-mana. Saat hati tenang dalam zikir, suara-suara gelisah mulai pelan. Bukan karena masalah langsung hilang, tapi karena pusat perhatian berpindah dari ketakutan menuju kehadiran Allah. Maka melepaskan pikiran bukan menjadi kosong, tetapi menjadi sadar. Bukan berhenti berpikir, tetapi berhenti diperbudak pikiran. Bukan menghilangkan emosi, tetapi tidak dikuasai emosi. Dan ketika hati mulai kembali kepada Allah, manusia menemukan bahwa ketenangan tidak datang dari kepala yang sunyi, tetapi dari hati yang terhubung dengan Rabb-Nya. Setelah seseorang mulai memahami cara kerja pikiran dan belajar tidak menelan semua isi kepala begitu saja, perlahan akan muncul perubahan dalam hidupnya. Melepaskan bukan sesuatu yang langsung terjadi dalam satu malam. Ini proses. Kadang maju, kadang mundur, kadang tenang, kadang kembali gelisah. Tapi jika seseorang terus melatih hati, ada tanda-tanda yang bisa terlihat bahwa ia sedang bertumbuh dan mulai bisa melepaskan. Tanda pertama adalah lebih tenang walau masalah belum selesai. Dulu sedikit masalah saja bisa membuat hati kacau seharian. Pikiran langsung lari kemana-mana, membayangkan hal buruk, panik sebelum waktunya. Tapi ketika seseorang mulai bisa melepaskan, ia sadar bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan hari ini. Tidak semua hal harus dipahami sekarang. Ada urusan yang memang butuh waktu. Ada pintu yang terbuka perlahan. Maka ia tetap berusaha, tapi tidak kehilangan ketenangan hanya karena keadaan belum berubah. Ini tanda penting, karena banyak orang menunda damai sampai semua masalah selesai, padahal hidup selalu punya ujian baru. Jika menunggu semua beres dulu baru tenang, mungkin tenang itu tidak pernah datang. Orang yang belajar melepaskan justru menemukan ketenangan di tengah proses, bukan setelah semuanya sempurna. Tanda kedua adalah tidak mudah reaktif. Dulu sedikit disindir langsung marah, sedikit tidak dihargai langsung sakit hati, sedikit kecewa langsung ingin membalas. Tapi sekarang ada ruang di dalam dirinya. Ada jeda antara kejadian dan respons. Ia tidak langsung meledak. Ia tidak buru-buru bicara saat emosi tinggi. Ia mulai paham bahwa tidak semua hal layak diberi tenaga. Ini bukan berarti lemah atau diam terus. Justru ini kekuatan. Karena orang yang reaktif mudah dikendalikan keadaan. Sedangkan orang yang tenang bisa memilih sikap dengan sadar. Tanda ketiga adalah tidak haus pengakuan. Banyak beban hidup datang karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Ingin dipuji, ingin diakui, ingin selalu dianggap penting. Ketika pujian datang senang berlebihan, ketika diabaikan langsung hancur. Orang yang mulai bisa melepaskan perlahan bebas dari penjara ini, ia tetap senang dihargai, tapi tidak menggantungkan harga dirinya pada penilaian manusia. Ia tidak perlu menjelaskan semua hal kepada semua orang. Ia tidak sibuk membuktikan diri. Ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh tepuk tangan manusia. Ada ketenangan besar saat seseorang tidak lagi hidup demi sorotan orang lain. Tanda keempat adalah masa lalu tidak lagi menguasai hari ini. Luka lama mungkin masih diingat, tapi tidak lagi memimpin hidupnya. Kesalahan dulu masih menjadi pelajaran, tapi tidak dijadikan rantai. Kenangan pahit masih ada, tapi tidak lagi menentukan langkah hari ini. Banyak orang hidup di penjara masa lalu. Tubuhnya di hari ini, tapi jiwanya masih di kejadian lama. Orang yang mulai melepaskan perlahan keluar dari penjara itu. Ia berkata, itu pernah terjadi, tapi itu bukan lagi tempat tinggalku. Hari ini aku hidup di hari ini. Tanda kelima adalah bisa mencintai tanpa memiliki. Ini dalam sekali. Banyak orang menyebut cinta, padahal yang terjadi adalah keinginan menguasai. Ingin orang lain selalu sesuai harapan, ingin selalu dekat, ingin selalu mengikuti kemauan diri. Saat tidak terpenuhi, berubah jadi marah dan kecewa. Orang yang belajar melepaskan mulai memahami bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Ia bisa menyayangi tanpa mengekang,
bisa peduli tanpa menguasai, bisa mendoakan walau tidak bersama, karena cinta yang dewasa tidak lahir dari genggaman, tapi dari keluasan hati. Tanda keenam adalah bisa berusaha tanpa memaksa hasil. Ia tetap bekerja, tetap berdoa, tetap menanam, tetap berikhtiar. Tapi ia sadar hasil akhir bukan miliknya. Ada wilayah usaha manusia, ada wilayah takdir Allah. Dulu mungkin ia stres karena ingin semua sesuai rencana. Sekarang ia serius berusaha tapi tidak hancur saat hasil berbeda. Inilah salah satu bentuk tawakal yang matang. Tangan bekerja, hati berserah. Dan jika semua ini diringkas dalam satu kalimat yang selaras dengan hikmah Rumi, maka begini maknanya: yang menyakitimu seringkali bukan kehilangan, tapi genggamanmu yang terlalu kuat. Banyak hal sebenarnya sudah ingin pergi, tapi dipaksa tinggal. Banyak keadaan sudah berubah, tapi hati menolak menerima. Banyak harapan sudah tidak sehat, tapi terus dipertahankan. Saat tangan batin terus menggenggam, hati tegang, pikiran lelah, jiwa sempit. Tapi ketika tangan batin dibuka, damai mulai masuk. Bukan karena semua keinginan terpenuhi, tapi karena hati tidak lagi bertengkar dengan kenyataan. Melepaskan bukan kehilangan segalanya. Kadang justru dengan melepaskan, seseorang menemukan dirinya kembali. Sampailah kita pada inti dari seluruh pembahasan ini. Dalam konsep Rumi dan para sufi, melepaskan bukan berarti kehilangan arah, bukan berarti meninggalkan dunia, dan bukan berarti menjadi orang yang pasif. Melepaskan adalah membersihkan hati dari dominasi pikiran, agar jiwa kembali mengenal sumber ketenangan yang sejati. Selama ini banyak orang hidup dipimpin oleh isi kepalanya sendiri. Bangun tidur sudah cemas, menjalani hari dengan beban pikiran. Malam datang tapi kepala tetap ramai. Tubuh lelah, hati lelah, jiwa pun ikut lelah. Bukan karena hidup selalu berat, tetapi karena batin tidak pernah diberi ruang untuk beristirahat. Pikiran terus bicara dan manusia terus menuruti. Padahal pikiran diciptakan untuk dipakai, bukan disembah. Pikiran berguna untuk merencanakan, menghitung, belajar, dan mengambil keputusan. Tapi jika pikiran dijadikan pusat hidup, manusia akan mudah terseret oleh rasa takut, cemas, curiga, dan penyesalan. Hari ini takut masa depan, besok menyesali masa lalu. Lusa gelisah karena penilaian orang. Begitu terus, tanpa henti. Karena itu para sufi mengajarkan keseimbangan. Pikiran tetap dipakai, tapi hati harus memimpin. Akal tetap digunakan, tapi jiwa tetap terhubung kepada Allah. Dunia tetap dijalani, tapi tidak diperbudak olehnya. Manusia tetap bekerja, mencari nafkah, membangun kehidupan, mencintai keluarga, menata masa depan. Tetapi semua itu dilakukan tanpa menjadikan dunia sebagai Tuhan kecil di dalam hati. Ada orang yang memiliki banyak hal, tapi hidupnya gelisah. Ada orang yang sederhana tapi jiwanya tenang. Ini menunjukkan bahwa ketenangan tidak selalu datang dari banyaknya yang dimiliki, tetapi dari longgarnya genggaman di dalam hati. Maka ingatlah, bukan semua harus dimiliki. Ada hal yang memang hanya singgah sebentar dalam hidup. Ada orang yang hadir untuk memberi pelajaran, bukan untuk selamanya tinggal. Ada keinginan yang tidak tercapai, tapi justru menyelamatkan. Jika semua ingin dimiliki, hati akan terus kecewa. Bukan semua harus dimengerti. Ada kejadian yang jawabannya datang bertahun-tahun kemudian. Ada takdir yang baru dipahami setelah air mata selesai jatuh. Ada pintu yang ditutup agar manusia diarahkan ke jalan yang lebih baik. Jika semua harus dimengerti sekarang, pikiran akan terus gelisah menuntut penjelasan. Bukan semua harus dipikirkan. Banyak hal di luar kendali manusia. Banyak kemungkinan yang belum tentu terjadi. Banyak suara di kepala yang tidak perlu dilayani. Jika semua dipikirkan, kapan hati bernafas? Jika semua dibawa, kapan jiwa beristirahat? Kadang yang dibutuhkan jiwa bukan jawaban baru, bukan harta baru, bukan pengakuan baru. Kadang yang dibutuhkan jiwa hanyalah ikhlas melepas, lalu percaya kepada Allah.
Percaya bahwa yang pergi belum tentu buruk. Percaya bahwa yang tertunda belum tentu ditolak. Percaya bahwa yang terjadi tidak pernah lepas dari hikmahnya. Melepaskan bukan tanda kalah. Kadang melepaskan adalah kemenangan terbesar. Karena seseorang yang mampu melepaskan amarah, ia menang dari dirinya. Seseorang yang mampu melepaskan penyesalan, ia menang dari masa lalunya. Seseorang yang mampu melepaskan ketakutan berlebihan, ia menang dari bayang-bayang pikirannya. Jika hari ini hati terasa berat, mungkin bukan karena hidup terlalu kejam. Bisa jadi karena terlalu banyak yang digenggam. Maka pelan-pelan turunkan beban itu, lepaskan yang tidak perlu, maafkan yang sudah lewat, serahkan yang di luar kuasa. Kerjakan yang ada di tangan hari ini, dan sisakan ruang dalam hati untuk ketenangan. Semoga setelah ini kita tidak lagi hidup sebagai budak pikiran, tetapi menjadi hamba Allah yang tenang, tetap berjalan di dunia, namun hati tertambat kepadanya, tetap berusaha, namun jiwa berserah, tetap hidup di tengah ujian, namun batin dipenuhi harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.